بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan kita selalu kesehatan beserta keluarga kita. Amin. Nah, adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Quran Hadis hari ini. Sebelum kita masuki pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan membaca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat di kemudian hari ya. Amin. Nah, kita masuki pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kedua surat Al-Buruj dari ayat 13 sampai ayat 22. Sebelumnya kita telah mempelajari di ayat 1 sampai ayat 12. Dan untuk minggu ini, untuk pekan ini, kita melanjutkan lagi pelajaran kita di surah Al-Buruj ayat 13 sampai ayat 22. Nah, adik, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Burujnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Kita cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di slide berikutnya. Di ayat 13 yang artinya sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Nah, dan Allah pula yang menghidupkan makhluk-makhluk tersebut. Nah, mereka akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan dimatikan lalu dihidupkan kembali. Nah, di ayat kita lanjutkan ke ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Yang artinya dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kita lanjutkan dulu sampai ayat 16. Dzul arsyil majid. Yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendakinya. Dalam ayat 14, 15, 16 ini diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali kepadanya dengan bertaubat, Maha Pengasih bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan ikhlas mencintainya. Allah juga mempunyai kekuasaan yang mesti berlaku, perintahnya tidak dapat dibantah, dan ia berbuat apa ia kehendaki. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan bagi mereka yang ingkar dan durhaka, tidak ada suatu kekuasaan pun yang dapat menghalanginya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Untuk kita umatnya, untuk kita hambanya, pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Karena manusia adalah tempat kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Sungguhnya anak cucu Adam adalah tempatnya kesalahan. Nah, apabila kita melakukan kesalahan,
apakah kita hanya melanjutkan kesalahan itu, berhenti dari kesalahan itu, dan tidak menyesalinya? Tidak. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, agar semua dosa, kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila kita melakukan dosa dan kita tidak bertaubat, maka Allah akan memberikan kita ganjaran yang sangat pedih di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Dan apabila kita hambanya bertaubat dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surganya, yaitu tempat yang paling mulia. Nah, di sini di ayat 15 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki arsy. Lagi Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mulia di atas kemuliaan yang lainnya. Dan Allah mampu berkehendak terhadap makhluknya, apapun yang Allah kehendaki, Allah mampu untuk melakukannya. Allah mampu menghidupkan makhluknya, Allah mampu juga mematikan makhluknya, dan Allah mampu menghidupkan setelah mati makhluknya. Dan untuk kita hambanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diampuni dari segala dosa-dosa, dari segala kesalahan yang kita perbuat. Kita lanjutkan dulu ke ayat berikutnya. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Yang artinya ayat 17, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Siapakah kaum-kaum penentang ini? Dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 18, yaitu Fir'aun wa Thamud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Nah, di ayat 17, 18, 19 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam bentuk pernyataan kepada Nabi Muhammad bahwa apakah telah sampai kepadanya tentang kisah Fir'aun dan kaumnya yang telah mendustakan kenabian Nabi Musa, kisah tentang sombongnya Fir'aun dan kekufuran kaumnya serta akibat dari perbuatan mereka, yaitu ditenggelamkan ke dalam lautan. Demikian pula dengan kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka telah menyembelih unta yang menjadikan tanda kenabiannya. Sebagai akibat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksanya kepada mereka dengan menghancurkan negeri mereka serta memusnahkan semua yang ada. Nah, di sini bahwasanya di ayat 17-18 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kaum Fir'aun, kaum Samud, yang mana mereka adalah kaum yang mendustakan nabi-nabi mereka. Kaum Fir'aun mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Kaum Samud mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Yang mana apabila mereka mendustakan nabinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab bagi mereka. Nah, di ayat 19, sesungguhnya orang kafir selalu mendustakan. Di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan apa yang dibawa oleh nabi mereka. Mereka mendustakan kebenaran, hal-hal yang dibawa oleh nabi mereka, seperti mungkin orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad SAW, seperti kaumnya Fir'aun mendustakan Nabi Musa, dan kaum Samud yang mendustakan Nabi Saleh. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Orang kafir tersebut selalu mendustakan apa yang dibawakan oleh nabi-nabi mereka. Yang mana apabila orang-orang kaum yang mendustakan nabi mereka, mendustakan kebenaran, mendustakan ajaran yang apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, maka
maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan mereka suatu azab yang dimana azab tersebut Allah turunkan di bumi, bahkan mereka akan diazab lagi di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Lanjutkan ke ayat berikutnya. Wallahu min waraihim muhit. Yang artinya padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka tidak akan lepas dari kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dapat lari dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Yang mana mereka makhluknya dan orang-orang kafir tersebut tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah. Apabila Allah ingin mengazab mereka, Allah segerakan azab tersebut. Mereka tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi. Lanjutkan di ayat berikutnya, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang satu yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Ayat 22 yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang disebut Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Tidak ada yang dapat menandingi isi dan susunan kata-katanya, terpilih dari pemalsuan dan perubahan. Ini sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran dengan mengatakan bahwa ia adalah cerita orang-orang dahulu kala. Nah, di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kafir, orang-orang kafir waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ada pada zaman Nabi Muhammad, bahwasanya sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, benar, yang di dalamnya adalah sesuatu kebenaran. Tidak ada kedustaan sedikit pun yang di dalam Al-Quran. Nah, di sini bahwasanya orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad juga mendustakan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah telah selesai di dalam pelajaran kita hari ini. Saya sedikit memberikan tugas pada adik-adik. Tugas hari ini yaitu silakan merojaah mandiri surah Al-Buruj di rumah masing-masing. Silakan adik-adik di rumah merojaah surah Al-Burujnya, tidak perlu mengirimkan lagi ke Ustadz, silakan dimerojaah masing-masing ya. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis dalam pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.